Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan doa Senin 22 Agustus 2022. Bersyukur kita dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan kita. Kita diberkati oleh Tuhan untuk melakukan segala hal dalam kehidupan kita, termasuk ibadah dan menyembah dan memuji nama Tuhan, dan juga menaikkan permohonan doa kita. Untuk itu mari kita angkat pujian Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Sekaligus kita berdoa untuk persiapan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih,
Terima kasih Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami. Dikala kami berdosa, Engkau masih menganggap kami berharga. Dikala kami jauh daripadamu, Engkau selalu mencari kami dengan kasih-Mu sehingga kami dekat kepadamu. Dengan kesadaran dan kerendahan hati kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Urapi kami dan layakanlah kami ya Bapa untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau ya Bapa urapi kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Begitu juga hamba yang menyampaikan, kiranya Tuhan hamba-Mu yang kurang sempurna ini urapi dan layakanlah. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan seluruh kehendak-Mu. Inilah Bapa, syukur dan permohonan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Roma 11 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dilakukan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabi-Mu telah mereka bunuh, mesbah-mesbah-Mu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesat dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Berdasarkan firman ini, kiranya kita berbahagia yang melakukan dan mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Pemberitaan dan perenungan kita pada malam hari ini bertemakan kasih karunia Tuhan. Ketika kita berbicara tentang sikap kita terhadap orang yang menolak kebaikan, bagaimana sikap kita terhadap orang yang menolak kebaikan? Sebagai manusia, kita mungkin tidak akan memperdulikannya lagi, memperdulikan orang tersebut, karena kita mungkin sudah kecewa, mungkin juga sudah sakit hati. Jika demikian kenyataannya, bagaimana dengan Allah? Apakah Ia juga bersikap demikian
ketika kita menolaknya, ketika Israel menolaknya pada waktu dulu. Di sini Paulus mengatakan bahwa sekali-kali tidak. Allah tetap peduli dan mengasihi mereka. Untuk menguatkan pernyataannya, Paulus memaparkan beberapa bukti. Itu yang pertama, dirinya sendiri. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang kedua. Ketika dia mengatakan bahwa aku pun sendiri dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Itu bukti yang pertama untuk menguatkan pernyataannya. Ia adalah contoh yang terbaik bahwa Allah sama sekali tidak menolak Israel. Jadi Allah tidak menolak Israel, dan kemudian bahwa ia adalah keturunan Abraham. Tetapi Allah berkenan menyelamatkan dan memanggilnya menjadi rasul bagi bangsa non-Yahudi. Dan kedua, bukti yang kedua yang disampaikan Paulus adalah kisah Nabi Elia. Elia sempat mengeluh karena merasa seorang diri melayani Tuhan. Ketika para nabi dibunuh, ketika mezbah-mezbah dihancurkan, dan bahkan ketika nyawanya Elia sendiri pun terancam. Dia mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah karena merasa seorang diri melayani Tuhan. Namun Allah menghibur Elia dengan menyisakan 7.000 orang yang masih setia kepadanya. Demikianlah Allah punya cara sendiri untuk memelihara sebagian kecil orang-orang yang tetap setia kepadanya. Di sini kita belajar bahwa di zaman yang paling gelap sekalipun, Allah tetap bisa menunjukkan kasih karunia-Nya melalui orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar padanya. Apa yang terjadi di zaman Nabi Elia dilakukan Allah juga pada zaman ini. Di tengah kacaunya dunia serta di tengah bangkitnya agama-agama dunia, Allah kita akan terus memelihara orang-orang yang mau percaya kepada Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian firman-Nya tidak akan pernah gagal untuk mencapai kita, untuk menjangkau kita, untuk mencapai maksud dan tujuan dari Allah. Bahkan dalam penolakan sekalipun, penolakan manusia pun, dalam penolakan Allah sungguh sedang menunjukkan kuasa-Nya. Dengan menyadari bahwa di tengah kegelapan dunia akan selalu ada sebagian kecil yang percaya, maka sepatutnya kita tidak boleh berputus asa, melainkan harus terus bergiat dan setia dalam memberitakan Injil. Karena kini telah diyakini bahwa bagaimanapun gelap dan jahatnya dunia, pasti akan ada orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan dan menganggap dan percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketika kita diberikan karunia, ketika kita diberikan kasih karunia untuk masih tetap bisa percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, berbahagialah, karena kasih karunia datangnya dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu teduh. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu
atas berkat-Mu, sehingga kami masih bisa percaya kepadamu sampai detik ini. Walaupun banyak sekali perkara, banyak sekali masalah yang terjadi di dunia yang sedang kacau ini, namun Engkau selalu menyertai kami, selalu menyapai kami, selalu merangkul kami. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu. Ajarkan kami untuk tidak berputus asa di tengah gelapnya dunia ini ya Bapa. Sadarkan kami dan mampukan kami ya Bapa untuk melakukan apa yang menjadi seturut kehendak-Mu. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah dunia ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita responi dengan pujian Ku Kagum Akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari saya ada. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekarang diberikan kesempatan bagi masing-masing keluarga di rumah masing-masing untuk berdoa.
Doa ini dipimpin oleh kepala keluarga atau orang yang ditunjuk di keluarga. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa, pergumulan kita, sukacita kita kepada Tuhan. Mari kita mendoakan bangsa dan negara kita. Mari kita mendoakan gereja kita di Indonesia, di seluruh dunia, terkhusus di Bali. Dan kemudian kita mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh. Dan kemudian pokok-pokok doa keluarga. Apabila Bapak Ibu rindu untuk didoakan secara khusus, Bapak Ibu bisa menghubungi Pendeta Nikadek Suryani atau bisa menghubungi Bapak Ibu majelis. Selamat berdoa, kiranya kita bersyukur, kiranya kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan kepada kita masih tetap sama dari dahulu sampai sekarang. Doa kita adalah nafas kita. Doa kita apapun itu, Tuhan pasti senantiasa mendengar. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Selamat berdoa.